wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Babu hayatil jumu'ati wat tabkiri. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian fikih malam ini terkait tentang adab pelaksanaan sholat Jumat. Subjudul yang disampaikan oleh Abu Ishaq As-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 113 tentang bab hayatul jumu'ati wat tabkir, bentuk-bentuk jumatan dan anjuran untuk gerak cepat, gercep, bersegera menuju masjid di hari Jumat. As-sunnatu liman aradal jumu'ata ayyat tasila. Sunnah atau yang disunahkan bagi setiap orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkum al-jumu'ata falyaghtasil. Karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian akan hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka hendaklah mandi. Wa waqtuhu ma ba'da tulu'il fajri ila ayyadkhula fi sholati. Waktu mandi itu setelah terbit fajar. Jadi tampaknya ya setelah subuh baru disunahkan waktu mandinya itu, sampai ayyadkhula fi sholat, masuk atau bahwa masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Jadi bukan mandi pagi sebelum subuh, karena pada umumnya orang melaksanakan mandi janabah di hari Jumat pagi. Itu nanti ada perincian apakah cukup dengan mandi janabah sekaligus sebagai mandi sunnah Jumat. Ini nanti ada pembahasan di bawah. Jadi kalau dalam pernyataan awal waktunya adalah setelah terbit fajar sampai waktu mau berangkat Jumatan. Oleh karenanya fa ini irtasala qabla tulu'il fajri lam yajuzhu. Kalau dia telah mandi sebelum terbit fajar, maka tidak memadai atau tidak dibolehkan, tidak terkena sunnahnya. Itu ditegaskan begitu dalam kitab ini awalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ini husnu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang bermimpi. Nah, ini muhtalimin, ini bermimpi, tapi nanti dikaitkan dengan setiap orang yang hendak Jumatan tentunya. Fa'alaqahu 'alal yaumi, dita'alluqkan, dihubungkan atas hari Rasulu atau husnu yaumil jumu'ah ini. Ada terkait idhofi husnu yaumil jumu'ah ini dihubungkan dengan hari. Wal afdhalu, dan yang afdhal ayyagtasila 'inda rawah, hendaklah mandi pada saat mau berangkat, bukan pagi-pagi, takutnya nanti sudah beraktivitas,
sudah banyak kegiatan sehingga sudah apek lagi. Ini yang paling afdol adalah ayyagtasila indar rawah, mandi setelah hendak berangkat. Ini tentu bagi laki-laki lah. Kalau perempuan tentu sama ketika mau menghadiri acara sholat sunnah berjamaah, dalam hal ini misalnya sholat id, sholat taraweh, sholat gerhana dan lain-lain, 4 kerumunan orang, banyak orang, sunnahnya mandi. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena didasarkan atas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di atas. Wali annahu innama yuradu liqat'i rawaih, dan sesungguhnya maksud disunahkannya mandi Jumat itu untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Ar-rawaih, ar-rawaih jamak dari rihah, rihatun, rihatani, rawaih, aroma-aroma yang tidak sedap. Fa'idha fa'alahu indar rawahi kana ablagha fil maqsudi, ketika menjalankannya pada saat dia mau berangkat Jumatan, maka itu lebih sesuai dengan maksudnya, lebih mengena. Maksudnya adalah untuk supaya harum, supaya segar, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, karena sebagian memang memiliki ciri khas aroma yang luar biasa, sehingga umumnya orang dianjurkan betul untuk mandi. Nah, ini kalau seandainya di zaman Rasulullah SAW sudah ditemukan berbagai metode untuk menghilangkan aroma tubuh, pasti disebutkan oleh beliau untuk menghilangkan aroma tubuh. Kalau zaman dulu cukup dengan mandi, belum ditemukan berbagai teknologi, ada Rexona, ada deodoran, ada macam-macam. Ini sebetulnya intinya supaya tidak mengganggu orang lain. Ya. Kalau yang bersangkutan kadang-kadang nggak merasa bahwa dirinya bau, padahal yang lain, dan yang lain juga nggak enak tegur, aroma tubuhmu kok begitu. Lah itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin untuk menegur, ya, karena paling-paling hanya dibatin saja. Ini luar biasa, ini nggak mandi segala macam. Oleh karenanya ini sangat ditekankan. Walaupun fa'in tarokal husla jaza, kalau sengaja meninggalkan mandi, nggak mau mandi aja, sialan aja jembatan, boleh sih, nggak apa-apa, jaza boleh. Nah, persoalannya tidak melaksanakan sunat, sunahnya itu di mandi. Dan insya Allah tidak seorang pun di antara kita yang tega hadir di kerumunan banyak orang, apalagi sholat Jumat, tanpa mempersiapkan diri dengan mandi. Para jamaah, ini alasannya, sekalipun nggak mandi boleh, itu adalah 5 rawa Samurata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddo'a, ya, fabiha wa na'iman, ya, atau man tawaddo'a fiha wa na'iman, atau wa na'imtan, ya, atau wa ni'mat. Jadi barang siapa yang wudu di dalam hari Jumat itu, maka itu sebagai sebuah kenyamanan. Artinya kalau pun tidak mandi ya wudu, cuman maksud dari qat'ur rawaih tadi tidak terlaksana kalau hanya wudu. Intinya boleh tapi tidak menjalankan sunnah. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal husnul afdhalu, barang siapa yang berkenan mandi, maka mandi itulah yang afdol. Lalu dibahas ini mengenai mandi junub. Apakah cukup dengan mandi junub sebelum subuh? Karena mau subuhan kan tentu mandi dulu supaya sah sholat subuhnya. Ini ada pernyataan
fa in kana junuban fa nawabil huslil jinabata wal jumu'ata ajza'ahu anhuma. Nah, ternyata di sini dikatakan kalau orang itu berposisi sebagai janib, sebagai orang yang sedang junub, lalu pada saat mandi junub itu niat untuk mandi jinabat pertama, yang kedua mandi sunah Jumat, ajza'ahu anhuma, cukup dengan satu mandi untuk dua tema tadi. Satu karena memang wajib mau sholat subuh menghilangkan hadas besar mandi jinabat, yang kedua dalam rangka untuk melaksanakan sunnah mandi di hari Jumat. Ternyata ajza'ahu anhuma dari kedua-duanya itu, satu Jumatan, satu jinabat. Kama lawil tasalatil mar'atu, sebagaimana kalau seorang wanita melaksanakan mandi gitu, fanawatil jinabata wal haidu, maka dalam mandinya itu niat untuk jinabat dan karena mens, itu berarti boleh. Kalau tadi mandi niat untuk menghilangkan hadas besar karena malam junub dan mandi karena niat Jumat boleh. Seorang wanita yang mandi karena menstruasi dan karena jinabat juga boleh. Berarti terkandung maksud dalam pernyataan ini, kalimat kama lawil tasalatil mar'atu fanawat al jinabata wal haidho, orang yang mendapati istrinya menstruasi selama 1 minggu dan belum mandi, ternyata ngebet suami itu segala belum mandi diajak, itu berarti boleh, karena ada ilustrasi kama lawi tasalatil mar'atu fanawat al jinabata wal haidho. Seorang wanita yang niat mandi karena jinabat dan niat mandi karena haid, karena menstruasi. Ini kan tersirat dalam kalimat ini, orang menstruasi sudah habis, sudah ingkita udam, tidak lagi keluar, tetapi belum mandi, lalu bersetubuh dengan suaminya tentunya, ya, itu berarti boleh, karena tersirat kata-kata ini kama lawil tasalatil mar'atu fanawatil jinabata wal haidho. Walaupun yang afdol, sebagian besar ulama memahami wala taqrabuhunna hatta yadhurna ayyi ba'dal husli gitu. Jadi jangan mendekati istri ketika sedang menstruasi sebelum mereka bersih. Lah bersih itu maksudnya mandi. Lah ini ada tersirat dari kalimat ini, maka kemudian tadi penjelasannya. Kita lanjutkan ilustrasi Abu Zak Asy'ari dalam kitab ini. Nanti kalau belum puas dengan penjelasan beliau, bisa dilacak komentar Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', karena ini penting ini soal ini. Ini hari-hari dan bahkan minggu-minggu, apalagi pengantin-pengantin baru atau pengantin yang sudah tua juga menjalankan itu kan. Wa inna wal jinabata walam yakril jumu'ata ajza'ahu. Ini masih diperbolehkan seandainya hanya niat mandi jinabat tanpa niat mandi Jumat, tetap itu memadai. Memadai dari apa? Adil jinabati, dari mandi jinabat. Tetapi kalau hanya niat mandi jinabat, lalu kesunahan mandi Jumat, mandi hari Jumat atau mandi mau Jumatan itu ada keterangan lebih lanjut dengan kalimat wafil jumu'ati qaulan, terkait dengan fadilah memperoleh kesunahan mandi Jumat akibat dia telah mandi jinabat. Qaulan, ini ada dua penjelasan, ada dua qaul.
ahaduhuma, satu dari kedua qaul itu yujzi'uhu, memadai sekalipun tidak niat, hanya cukup mandi jinabat itu sudah sekaligus sebagai sunnah mandi Jumatan. Jadi makanya ada yang mengatakan two in one, ya. Two in one itu artinya dua hal terkelampaui dengan satu kali mandi. Yang satu mandi karena jinabat, yang satu lagi mandi karena memasuki hari Jumat. Itu pendapat pertama, yujzi'uhu. Alasannya li'annahu yuradu litaddifi, karena tujuan mandi itu untuk tadif. Tadif itu membersihkan diri, an-nadhafah. Wa qad hasala dzalika, dan sungguh telah berhasil dengan cara mandi tadif itu. Kesunahan mandi Jumat sudah termaktub, sudah tercover, sudah ikut di dalamnya. Ini pendapat pertama. Wathani, sedangkan pendapat yang kedua, la yujzi'uhu, tidak memadai. Beda, masing-masing beda. Mandi jinabat dan jinabat, mandi Jumat dan Jumat, gitu. Tapi bagi orang yang masih aktif ngantor gitu, masih aktif pergi pagi-pagi, itu cukup dengan mengambil pendapat yang pertama tadi yang mengatakan mandi jinabat pada subuh Jumat itu sekaligus sebagai niat mandi sholat Jumat. Kenapa? Karena begitu masuk kantor ya langsung kerja, langsung apa, Jumatan nanti sudah tidak sempat mandi lagi gitu. Kecuali yang ada senam pagi, ya, ada senam Jumat tuh, ada bagian kantor tertentu Jumatan senam dulu, nanti setelah senam baru bisa mandi lagi. Tentu hanya bagi karyawan yang memungkinkan di ruang kantornya ada kamar mandi, ya. Kalau tidak ya karyawan-karyawan kecil ya agak susah. Kalau sudah kalangan dekan ke atas itu teruin ada ruangan mandi, bisa dilakukan hal itu. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Wathani, sedangkan yang kedua, la yujzi'uhu, tidak memadai karena masing-masing. Li'annahu lam yanwihi, karena dia tidak niat mandi Jumat, memang niat jinabat dan jinabat tidak akan tercover juga Jumatan. Ini pendapat kedua. Fa asbaha idza tasala min ghairi niyatin, maka ini serupa dengan seseorang yang mandi tanpa niat. Ini pendapat yang kedua. Lain halnya dengan uraian berikutnya ini. Para jamaah yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Wa inna wal jumu'ata wa lam yanwil jinabata lam yujzi'hu anil jinabat. Ini hati-hati ini kalau ada orang malam Jumat sunnah Rasul, katanya sunnah Rasul hanya jima. Emang sunnah Rasul cuma jima? Iya, bagi yang memang hanya baru bisa jima doang, yang lain sih banyak sekali sunnah Rasul. Bagi yang menjalankan sunnah Rasul malam Jumat, lalu sebelum subuh dia niat mandi Jumat tetapi malah lupa niat mandi jinabat, nggak sah. Sholat subuhnya nggak sah. Kenapa? Lam yujzi'uhu itu. Jadi harus tegas niatnya. Malam jinabat, malam Jumat, mau subuh pagi Jumatan, mau subuh pagi mandi dengan niat sunnah Jumat, ya nggak kena, jinabatnya belum hilang. Dikatakan tadi wa inna wal jumu'ata wa lam yanwil jinabata lam yujzi'hu anil jinabah. Tidak cukup, jinabahnya belum hilang, sholat subuhnya nggak sah. Gitu. Bahkan sholat Jumatnya juga nggak sah. Kenapa? Karena ngejar sunnah yang wajib nggak diniati. Gitu. Ini makanya wafil jumu'ati wajhani, terkait dengan apakah dengan niat sholat mandi sunnah Jumat di pagi hari, sementara memang sebetulnya harusnya wajib niat jinabat, lalu kena nggak itu yang diniatkan mandi sunnah Jumat padahal dia jinabat, tidak diniatkan jinabat tapi niatnya malah Jumat. Lah terhadap
status sunnahnya mandi Jumat itu ada dua keterangan wajhan. Ahaduma wa huwa al-madhab. Yang pertama itu pendapat madhab ayat tawdifa, ya. Sebentar, ini ada kelewat ini. Wa huwa al-madhab annahu yujzi'u. Nah, pendapat madhab memadai dengan niat begitu. Tetapi nanti tentu ada keterangan lain, ya. Yujzi'uhu anha, cukup dengan mandi niat sunnah Jumat itu. Alasannya li'annahu nawaha, karena memang dia niatnya itu. Cuman mengandung pertanyaan. Pertanyaannya apa? Mandi Jumat sunnah, mandi jinabat wajib. Yang wajib gak diniatkan, yang sunnah dikejar. Ini menjadi diskusi pastinya hal ini. Karenanya ini yang kedua, la yujzi'uhu, tidak bisa itu berniat mandi sunnah Jumat sementara niat menghilangkan hadas besar, mandi jinabatnya gak diniatkan. Alasannya li'anna husnal jum'ati yuradu litandif wa tandifu la yahsulu ma'a baqa'il jinabah. Mandi Jumat itu untuk tandif, untuk membersihkan diri supaya nadif, supaya nadifah gitu. Sementara yang namanya tandif, yang namanya membersihkan diri tidak bisa berhasil sementara dia masih berstatus sebagai jinabat. Nah, itulah yang menjadi diskusi. Kejar sunnah, yang wajib yang hilang. Itulah yang perlu direnung-renung, bahwa jangan sampai salah niat. Syukur-syukur diniatkan dua-duanya. Saya mandi jinabat karena memang semalam saya menjalankan jima sunnah Rasul. Sunnah Rasul cuma satu jima, ya. Padahal yang lain banyak sekali, tapi populer. Yuk sunnah Rasul cuma jima, ini kacau ini. Ya, sunnah Rasul yang lain banyak sekali. Ngafalin Quran, sholat tahajud gak pernah absen, sholat witir selalu dijalankan. Rawatib ini tidak pernah beliau tinggal. Ya, menghafalkan Quran, membina umat berdakwah itu, ya, puasa-puasa sunnah dan lain-lain banyak sekali. Tapi orang-orang awam yang sunnah Rasul cuma malam Jumat. Nah, kalau sudah melakukan sunnah Rasul paginya jangan lupa niat jinabatnya digandeng juga dengan niat sunnah mandi Jumat supaya dua-duanya kena. Jangan hanya niat mandi Jumat karena bisa gak sah sholat subuhnya karena jinabatnya masih ada. Ini penting. Kita lanjutkan, wa yustahabbu, dan disunnahkan ayat tawdifa bisiwakin, untuk membersihkan diri dengan cara siwak. Siwak pakai kayu arok gitu, yang pakai kayu arok yang masih basah, yang masih bergetah. Orang-orang Arab, pemuda-pemuda Arab, askar-askar itu ini dia jadi ini aja lagu wajib gitu. Kayak kalau kita ngerokok gitu ya, padahal di bawah itu siwak. Orang-orang Arab begitu. Kalau kita tampak-tampaknya sebagian mencukupkan dengan gosok gigi. Gosok gigi sebelum tidur dan bangun tidur itu, atau waktu juga mau mandi. Itu sebagian mencukupkan itu. Tapi sebagian yang lain tidak merasa cukup dengan sekedar gosok gigi, karenanya dia punya kayu arok di saku sini. Setiap mau sholat, cukup masukin lagi. Tapi nanti kesempatan yang lain, begitu mau sholat lagi, cukup masukin kantong yang satu. Lain lagi, cukup kantong yang lain. Itu bukannya menghilangkan bau mulut, tapi meratakan bau jigong. Nah, gitu. Jadi bau jigong yang tadinya cuma di sini, udah kan yang kiri ada jigong, yang kan yang bawah celana kadang-kadang. Nah, itu malah jorok akhirnya kan. Nah, jadi silakan. Apakah mau siwak yang 2 kali waktu jelang tidur, mau tidur, atau 3 kali ya mau mandi itu, atau mau pakai yang zaman sahabat Nabi gitu. Bahwa siwak itu faedahnya besar bagi yang rutin menjalankan, katanya juga bisa menyehatkan bukan hanya gigi dan gusi, tapi juga mata katanya.
Ya itu luar biasa siwak itu. Karenanya dianjurkan betul hari Jumat jangan sampai tidak siwakan. Ini musim orang pada pulang haji, oleh-olehnya antara lain kayu arok siwak. Tapi kayu aroknya sudah kayu arok yang murahan di ember-emberan mesin, udah kering, kerontang itu udah nggak bisa ada getahnya. Jadi itu yang dikasih, yang bagus itu yang masih dalam plastik, yang bergetah di apotek belinya. Itu agak mahal dikit, bukan yang di tanah abang yang ngaprak bertahun-tahun udah jamuran. Itu nggak ada itu faedahnya. Sudah tadi malah meratakan bau jigong itu masalahnya. Gitu. Jadi ini harap dimaklumi ya, harap dipahami sebagian betul-betul kadang-kadang bukan kayu arok malah kayu apa dia buat gitu ya. Wah itu udah kalau baju itu mending kan bajunya putih awalnya tapi udah jadi coklat gitu, udah jadi coklat. Ini kanan bau apa? Oh ternyata akibat kayu arok yang dipindah-pindahkan tadi ya, itu jigong yang diratakan gitu. Jadi ini siwak menjadi penting. Selain itu juga wa'ahdud dhufri wa sya'ri wa qat'ir rawaihi, dan memotong kuku, menggunting rambut, termasuk kumis. Ya, kumis dipangkas. Saya sudah tidak pede memelihara kumis karena Pak sudah putih. Nah, jadi kecuali sudah putih semua seperti dia ini sudah putih semua. Kalau ini masih dua warna ini, bainal abyad wal aswad gitu, masih hitam putih gitu. Katanya masih saya kerok-kerok aja. Ini kalau nanti sudah putih semua saya pelihara gitu. Itu keramat kalau jenggotnya putih semua. Ya sudah menjadi kalau ustadz keren karena jenggotnya putih. Gitu. Jadi tua di atas gitu, yang bawah belum tua, ya. Yang bawah masih semangat gitu, masih semangat untuk bisa beristri lagi gitu. Ya sebagian begitu. Kalau yang ngomong belum berani, masih hanya ngomong. Dan juga menghilangkan, memotong bau-bau aroma yang tidak sedap, itu dipotong dengan Rexona. Kalau zaman dulu masih pakai tawas. Tawas itu di samping untuk buang burket juga bisa untuk jernih sumur ya, apa namanya tawas itu ya, itu bisa manjur juga pakai itu ya. Wa yatatoyyabu wa yublisu ahsana thiyabihi, dan hendaklah, ini tadi ayat tadhifa berarti wa yatatoyyaba wa yalbisa, labisa yalbasu wala ya wayal basa, wayal basa, dan mengenakan ahsana thiyabihi, pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling andalan waktu Jumatan, apalagi jadi khotib. Jadi khotib jangan pakai baju yang sembarangan yang panjang gitu ya, kayak Batman gini nih ya. Jadi beda kalau pakai jubah dengan yang pakai biasa, pakai jas lah kalian. Waktu khotbah itu jangan hanya baju koko gitu. Dan juga pakai ini, kalau imam harus pakai surban, karena dalam hadis dikatakan la tusalliyanna illa wa alama kibaihi syai'un. Dulu pernah dibahas di sini. Jangan sekali-kali Anda sholat kecuali di atas pundaknya ada sesuatu. Jadi pakai surban ini ada yang salah kaprah. Sudah pakai surban malah dicopot buat sajadah. Loh, jangan begitu, dipakai supaya dapat sunnah. Sampai seandainya memang nggak ada surban, pakai tali rafia. Masa sholat pakai tali rafia kan? Jadi ya aneh, karena ini jarang. Nah, orang-orang kita memahami surban ini sebagai tanda kapten tahlil, ya, pemimpin tahlilan itu pakai ini supaya membedakan mana yang harus dua berkatnya. Ini persoalan. Jadi sebetulnya bukan masalah kapten tahlil. Semuanya orang sholat itu anjurannya pakai surban, itu sunnah gitu. Ya, orang-orang tuh nggak apik gitu. Ini termasuk imam di sini suruh pakai surban, ini mereka nggak mau karena masih kecil, barangkali masih nggak pede gitu ya. Padahal surban ini sunnah. Ini termasuk wayal basa ahsana thiyabihi, itu mengenakan baju yang terbagus, termasuk pakai surban.
Lima rawa Abu Sa'idin al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jumu'ati wastanna wa massa min tibin in kana indahu wa labisa ahsana thiyabihi wa kharaja hatta ya'tiyadi atau hatta ya'tiyal masjidah walam yatakhatta iqaban nasi thumma raka'a ma sya'allahu ayyarka'a wa ansota idza kharajal imam kanat kafaratun ma bainahuma wa bainal jum'ati. Jadi begitu hadisnya cukup panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat lalu mengenakan wewangian dan juga memakai baju terbaiknya, lalu dia keluar untuk menuju masjid dengan catatan tidak melangkah-langkahi budak-budak orang, supaya tidak melangkahi budak orang cepat, karena dia bisa ngejar soft pertama. Ini kalau ngejar soft pertama tapi ngelangkahin budak orang-orang, buat daerah belakangan pengen di depan gitu. Jadi itu enggak adab yang begitu itu. Nah, ini syaratnya tidak sampai ngelangkahin budak-budak orang, kemudian dia sholat sholat tahiyatul masjid maksudnya, lalu dia insaf memperhatikan betul khotib yang sedang menyampaikan khutbahnya, sampai kemudian idza kharajal imam, sampai ketika khotib sudah keluar dan khutbah, dia betul-betul memperhatikan kana indahu kana kafaratun ma bainahuma. Jadi akan mendapatkan kafarat dosa-dosa yang dilakukan selama 1 minggu antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, itu dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia menjalankan adab sholat Jumat dengan baik. Nah, ini perlu kita jalankan, dan insaf ini penting. Kalau di Masjid Fatullah tidak ada apa yang akan saya ceritakan. Saya pernah khutbah di satu masjid, karena memang masjidnya baru ya. Ada 2 orang yang persis di depan mimbar, baris kedua gitu. Lagi khutbah, lagi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah. Itu ngobrol berdua ini, orang tua. Lalu saya sindir dalam khutbah, di antara bentuk ketakwaan itu adalah tidak ngobrol waktu khotib khutbah. Saya bilang begitu. Jadi sekali-kalinya saya khutbah nyinggung jamaah, ya, di antara adab dan juga cara meningkatkan ketakwaan itu adalah tidak ngobrol waktu khotib menyampaikan khutbah. Langsung diem ya lah, berarti ada faedahnya saya ngomong gitu kan ya, karena jangankan ngobrol, hanya mengatakan diam kamu itu sudah fala jum'atalah. Rasulullah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Ketika kamu bilang diamlah kamu sementara khotib sedang khutbah, kamu percuma itu Jumatan gitu. Lah ini ngobrol, TikTok ngobrol. Wah, ini benar-benar orang tua padahal. Sampai saya sekali-kali khutbah begitu kalimatnya. Ya, nah, itu pengalaman mendapatkan jamaah yang sudah sepuh. Ngobrol, ada khutbah ngobrol ya, ntar kalau ngobrol itu jangan sekarang gitu. Itu benar-benar nggak punya, mungkin lupa ya dengan tata krama Jumatan gitu. Ini makanya ansota tadi, wa ansota idza kharajal imam gitu, dan betul-betul insaf, ansitu warfa'u atau ansitu wasma'u yarhamukumullah, itu perintah itu. Jadi memang begitu. Sampai ada murokkinya kan, biasanya masjid tertentu dibacakan hadis itu. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati absid wal imamu yaktubu faqad laghauta. Tapi kalimat ini dibaca hafal oleh muraqi, dia sendiri nggak tahu artinya apa gitu ya. Padahal mestinya disampaikan bahasa Indonesia. Rasulullah itu bersabda, kalau sampean ngomong sampai diamlah dengan
teman kamu yang lagi ngobrol padahal khotib sedang berlangsung, percuma Jumatan itu para jamaah. Makanya diem. Nah, jadi harusnya begitu memperingatkan gitu. Tapi di bahasa Arabnya orang-orang yang ngerti maksudnya apa, dia sendiri juga nggak tahu gitu. Padahal maksudnya memperingatkan jangan sampai ada yang ngobrol. Nah, jadi ini bagian dari adab pelaksanaan sholat Jumat. Wa afdalu thiyabi al-bayadu, baju yang paling bagus putih warnanya. Lima rawa Samurah bin Jundubin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albisu thiyabal baydu fa innaha adharu wa atyab. Dan ini hadis Rasulullah melalui siapa? Samurah bin Jundub. Beliau mengatakan, beliau bersabda, kenakanlah baju yang putih karena dia lebih bersih dan lebih suci. Itu beliau sampaikan begitu. Wa yustahabbu lil imami minaz zinati aktsar mimma yastahibbu li ghairihi. Imam khatib itu lebih keren, lebih lebih diutamakan menggunakan atribut-atribut, menggunakan aksesoris Jumatan yang lebih lengkap daripada jamaah. Ini dikatakan begitu. Wa yustahabbu lil imami minaz zinati aktsara mimma yustahabbu li ghairihi. Ya kan? Itu lebih diutamakan, lebih keren khatibnya itu, imamnya termasuk ya pokoknya yang di depan-depan ini. Makanya masjid tertentu disediakan jubah gitu. Di masjid tertentu ada khatib dianjurkan pakai jubah kebesaran gitu ya. Kenapa? Memang jubahnya made in Arab begitu dipakai kecil-kecil orang itu ya kebesaran betul itu. Ya, kegedean ini maksudnya. Jadi li'annahu yaqtadi bihi atau li'annahu yuqtada bihi, karena imam pasti akan diikuti oleh jamaahnya. Wal afdalu ayyatamma wa yartadda ayyatamma wa yartadda biburudin. Jadi sebaiknya pakai imamah udeng-udeng gitu dan pakai rida selendang gitu. Jadi sebaiknya pakai ya kalau kita pokoknya peci gitulah, pakai peci, pakai rida ini, surban ini. Jadi khotib itu pakai ini. Ada nggak khotib yang nggak pakai? Ya berarti nggak baca kitab ini. Ya, ini anjurannya tuh pakai surban. Makanya surban saya waktu zaman COVID saya cuci semuanya gitu. Karena nggak pernah dipakai, gitu kan? Nggak diundang Jumatan, pada libur waktu itu gitu. Ya itu memang dianjurkan betul itu. Ayyatamma wa yartadi biburudin li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, karena Rasulullah selalu menggunakan peci atau tadi udeng-udeng imamah itu yang ada sebagian pakai imamah orang-orang kita ini ya, apalagi habaib, wah udah gede, makin gede makin berwibawa gitu kan, kayak roda skuter gitu, roda Vespa, wah gede banget gitu ya. Tapi kalau nggak alim ya nggak alim aja udah. Jadi alim dan tidaknya bukan diukur dengan gede atau kecilnya udeng-udeng gitu ya. Jadi ini udeng-udeng sunnah, rida juga sunnah ini, atau imamah itu ya ada yang mengatakan surban gitu ya. Makanya ini digunakan nih surban seperti ini. Demikian uraian tentang adab bagian pertama tentang sholat Jumat. Jika ada yang ingin berdiskusi dipersilahkan. Seandainya tidak, kita sambil menunggu sholat isya kita baca pasal-pasal berikutnya ya. Tambah-tambahnya tidak ada yang bertanya karena sudah paham semuanya ya, kaitan dengan uraian adab sholat Jumat. Izin minum dulu, bismillah. Baik, berhubung tidak ada yang bertanya, kita lanjut faslun. Oh ada, silakan. Mohon berkenan untuk agak ke depan supaya terdengar suaranya, karena nggak ada moderator ini. Saya merangkap moderator. Silakan Ustaz, atau berteriak.
Baik, pertanyaannya bolehkah nih dari nomor 2-nya mandi wajib diganti dengan tayamum? Jawabannya boleh, dan prakteknya seperti halnya praktik tayamum untuk mengganti wudhu, tetap hanya wajah dan 2 tangan. Itu pun tidak perlu ada kumur-kumur dengan debu. Ya, jadi kan juga wajah, tangan gitu, wajah, lalu tangan yang kanan dulu, ini sambung yang kiri, ini atau dari sini. Ini untuk mandi atau untuk wudhu sama, praktiknya begitu. Ini didasarkan Rasulullah menegur orang yang tayamumnya dengan cara guling-guling, bergulingan di debu. Lalu bukan begitu tayamum, cuma begini lah. Beliau sampaikan, beliau contohkan tayamum itu. Yang kedua terkait dengan anjuran takbir yang tadi ada judulnya tapi belum dibaca. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang ada istilah takbir. Takbir itu gercep, gerak cepat mengejar shaf pertama. Memang ada dalam hadisnya itu bunyinya memang betul urutannya begitu. Jadi kalimatnya man ightasala yaumal jumu'ati ya ghuslal jinabati thumma roha fis sa'atil ula faka'annama qaruba badanatan wa man roha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qaruba bi baqaratan wa man roha fis sa'ati tsalitsah faka'annama ini sebenarnya qarraba yuqarribu ya, qarraba kabshan akrona wa man roha fis sa'ati rabi'ah maka nama qarraba dujajatan ya, wa man roha fis sa'atil khamisah maka nama qarraba baydatan dan seterusnya. Ini karena hanya ka'an nama maka diilustrasikan yang cepat sekali sama dengan kurban dengan unta besar. Nomor 2-nya sama dengan kurban dengan sapi besar. Nomor 3-nya sama dengan dia berkurban dengan gibas yang bertanduk. Kalau ranking keempatnya dia sama dengan kurban dengan ayam. Ini kan hanya seakan-akan jangan berasumsi bahwa kurban boleh dengan ayam. Ini hanya seakan-akan gitu ya. Jadi malah kurban dengan telur yang kelima itu. Kalau yang jam kelima atau sudah mepet-mepet itu hanya seperti kurban pakai telur. Telur pun dibagi-bagi gitu. Yang paling besar telur angsa. Nanti berikutnya telur ayam. Berikutnya telur puyuh, kecil, tapi itu kolesterol. Nah ini sekalipun ada kurban pakai ayam dan telur itu hanya seakan-akan. Lah ini artinya pahalanya besar. Shaf pertama itu dikejar, karenanya sampai ada kaidah betapa mengejar shaf pertama itu menjadi hal yang sangat mulia. Maka ada kaidah al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengejar shaf pertama atau bagian-bagian yang awal dalam peribadatan itu makruh hukumnya. Tetapi kalau dalam soal selain ibadah itu mahbub. Antri prasmanan kita entar-entaran lah, belakangan nggak apa-apa. Kalaupun sisa, kalau ada sisa, kalau enggak ya udah pergi warteg aja gitu. Tapi yang paling bagus kalau ibadah itu cepat direbut kesempatan orang lain. Jangan silakan Pak, silakan Pak. Enggak, kalau shaf itu kita yang maju, jangan orang lain. Tapi kalau prasmanan orang lain silakan. Yang enggak, yang terjadi enggak prasmanan kita buru-buru, shaf kita ngambil shaf buntut. Nah, shaf buntut memang shaf paling enak ya. Shaf buntut shaf yang paling di bawah pohon gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat kajian kita malam ini. Insya Allah hadis yang dimaksudkan Ustaz tadi akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.